Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini adalah hari terakhir ya ngaji kita selama 1 bulan ya. Kurang lebih 20 kali pertemuan. Kalau ditambah yang hari Sabtu ya berarti nambah berapa itu. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas, kita kaji dari kemarin ya, dari tanggal 4 ya, itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi, ini hanya dasarnya ya. Ini saya hanya meletakkan dasar, meletakkan konsep. Ini itu belum apa-apa ya, belum apa-apa. Tapi modal itu sangat penting ya, dasar itu sangat penting sekali menurut saya, karena kalau kita tidak tahu dasarnya, kemana pijakannya, mana yang harus didahulukan, itu nanti kita belajar bahasa Arab akhirnya bingung ya. Kalau udah bingung udah nanti putus asa gitu. Tapi kalau kita punya dasarnya, setidaknya kita tahu jalannya itu kemana, ini arahnya kemana ya. Nah, antum belajar ini itu sifatnya masih dasar sekali ya, masih dasar sekali, jangan mencukupkan pada ngaji ini saja. Bahkan yang dasar aja itu saya yakin tidak semuanya bisa difahami semua yang materi yang kemarin disampaikan. Artinya memang butuh pengulangan ya. Di kitab Ahyul Walad, Imam Al-Ghazali menyampaikan ada salah seorang ulama, yaitu namanya Ilqiyah Al-Harasi. Beliau itu murojaahnya itu sampai 90 kali. Ya, setiap dapat ilmu di murojaah 90 kali. Nah, ini antum bisa praktekkan ya, mudah-mudahan dengan banyak murojaah itu dapat ilmu baru. Saya yakin setiap kita baca sesuatu pada pembacaan yang kedua dan yang ketiga itu berbeda sekali, ada sesuatu yang baru. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, kemarin kita sudah bahas yang sudah ada artinya ya. Kali ini yang tidak ada artinya sama sekali ya. Kita ini ya, fi yaumin. Siapa yang mau baca duluan? Ini saya tawarkan dulu. Barangkali ada yang mau berangkat kerja. Mana Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fi yaumin minal ayami yarji'u mangsurun minal madrasati sa'idan. Yakfi. Coba mansurun ini Arabnya sebagai apa ini? Fa'il Ustaz. Fa'il. Hukumnya? Rofa wa alamat rafihi domah. Domah. Kenapa? Lianahul mufrad. Sa'idan ini jadi apa Ustaz? Sa'idan hal Ustaz. Hal ya, jangan hal. Hal ya. Pakainya hak. Ya. Hukumnya? Nasab. Tanda nasabnya? Tanda nasabnya itu alif ya Ustaz ya? Fathah. Oh, fathah ya. Ya, alif itu hanya menempati apa? Sebentar saya buka ini kitab-kitabnya ya. Afwan, belum saya buka.
habis ngaji tadi. Sebentar saya buka kitab-kitabnya biar bisa langsung terlihat ya, biar tidak diam-diam gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau alif pada nasab itu asmaul khamsah saja. Ya, sehingga di sini sa'i dan nah ini bukan asmaul khamsah kan? Oh, Ini fathah. Jadi kalau ada fathah tanwin, ya ada fathah tanwin, itu belakangnya mesti ada alifnya kayak gini, ya. Ini dalam kaidah penulisan seperti itu ya, kecuali hamzah dan tak marbuthah. oh iya. Jadi semua kata yang ada tanwinnya, fathah tanwin, maka belakangnya ada alif kecuali hamzah dan tak marbuthah. Gitu. Coba diartikan Ustaz. Pada suatu hari Mansur kembali dari madrasah perasaan bahagia ya. Dalam kondisi bahagia. Hasan, barakallahu fiik, Ustaz. Ini di i'rab boleh saya Ustaz? Boleh i'rab Ustaz? Iya, silakan. Di yaumin minal ayam sebagai khabar muqaddam ya Ustaz ya? Enggak, Ustaz. Jadi gini. Jadi kalau setelah jar majrur itu fi'il, maka dia tidak punya kedudukan. Tapi kalau setelah jar majrur itu isim, berarti dia memiliki kedudukan. Misal kalimatnya seperti ini, fi yaumin minal ayyami mansurun yarji'u, berarti dia posisinya sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Tapi kalau ini kan yarji'u, bukan mansurun dulu kan, maka di sini tidak punya kedudukan. Ya. Oh, gitu. Iya. Ya. Itu nanti ada di materi. Oh, ini belum saya buat PDF ya, masih dalam bentuk PPT ya. Coba ini saya bukakan sebentar ya. Sebentar ini saya stop dulu, saya bukakan PPT-nya. Ini materi yang sedang saya susun. Karena ini memang untuk kelanjutan ini, kelas dasar ini. Belum selesai juga, ini baru masuk nasab. Ini udah selesai insya Allah yang rofa. Nah, khobar. Baik. Taqdimul khobar alal mubtada. Di sini ada taqdimul khobar alal mubtada. Kelihatan enggak ini? Nah, saya buat besar sekali. Kelihatan enggak? Kelihatan Ustaz. Udah kelihatan ya? Ya. Iya kan? Di sini ada tulisan taqdimul khobar alal mubtada. Mendahulukan khobar atas mubtada. Itu ada yang wajib, ada yang jawaz. Wajib itu wajib, jawaz itu ya boleh. Ya, ketika apa? Di sini diantaranya idza kana al-khabar shibha jumlatin wal mubtada'u ma'rifatan. Jika khabar berupa shibah jumlah itu berarti apa? Jar majrur atau dharaf itu ya. Nah, kemudian mubtada'nya ma'rifatan berupa isim ma'rifat. Maka dalam kondisi ini boleh ya dia didahulukan. Itu artinya berarti setelah jar majrur atau dharaf itu isim bukan fi'il. Gitu. Tapi kalau setelah jar majrur atau dharaf itu kok isimnya isim nakirah, maka dia wajib. Ya. Ya, idza kana al-khabar shibha jumlatin, jika khabar itu shibha jumlah wal mubtada'u nakiratan ghairu mausufin, ya, dan mubtada'nya itu nakirah tidak disifati wala mudhafin dan tidak diidhofahkan, maka dia wajib di belakang. Mubtada'nya di belakang, khabarnya di depan. Ya. Ini ketentuan-ketentuan yang lebih komplit. Ini pun masih kelas dasar tapi yang nomor 2 ya. Dasar yang masih nomor 2, artinya masih ada mutawasid nanti. Ini masih itu ibtidak ya, tapi yang sudah tingkatan kedua.
Nanti ada yang mutawasid itu, yang alfiyah itu mutawasid hitungannya. Iya, Ustaz. Itu ya. Bentar saya share yang tadi lagi. Ustaz sekali lagi barusan tuh apa? Menjadi mubtada tuh apa? Mubtada gini, kalau ada isim, ya isim jatuh setelah jar majrur atau dhorof, maka jar majrur atau dhorofnya itu sebagai khobar yang didahulukan atau nama lainnya khobar muqaddam. Nah, isimnya jadi mubtada. Itu intinya di situ ya. Kalau isimnya itu ya, yang di belakangnya itu kok ma'rifat, berarti itu hukumnya boleh. Artinya misalkan di sini ya, ini kata Yarji ini saya buang ya, katakanlah saya ganti mansur ini. Fi yaumin minal ayami mansurun, gitu boleh, atau mansurun fi yaumin minal ayami juga boleh. Tapi kalau di sini kan mansurun ini posisinya ma'rifat apa nakirah? Ma'rifah, Ustaz. Ma'rifat kan sebagai nama kan. Nah, kalau di sini rajulun, kalau di sini rajulun, maka ini wajib di belakang. Fi yaumin minal ayami rajulun gitu misalnya. Ini wajib di belakang. Mubtada'nya di belakang, depannya ini khobar muqaddam. Itu ya. Ya. Hmm. Kurang juga kalau Ustaz. Oh iya. Ustaz, siapa Ustaz tadi ya? Iya, Dilanjut Ustaz. Ustaz. Nah, dilanjut. Langsung yarji'unya Ustaz. Langsung yarji'unya aja. Mudhari'un Mm-mm. marfu'u wa alamatu rafihi dhammah lianahu sahih akhir ya, Ustaz. Fi'lu sahih akhir ya. Terus lanjut. Mansurun wa huwa fa'ilun dhamir mustatir La. ya'udzu ila mansur, Ustaz ya. Nah. Mansur. Mansurun fa'il. Alamatuhu rafihi dhammah lianahu mufrad. Minal madrasati jar wa majrur. Ta'idan hal mansubun wa alamatuhu nasbihi Wa alamatu nasbihi fathah. nah. Lianahu apa tadi? Ismul mufradi. Berarti ini yang fi yaumil minal ayam tuh la mahalala minal itrab ya, Ustaz. Naam, la mahalal lahu minal i'rab, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya pokoknya kalau ada jar majrur jatuh sebelum fi'il tidak memiliki kedudukan. Tapi kalau dia jatuh sebelum isim, dia memiliki kedudukan sebagai khobar muqaddam. Ada kalanya wajib, ada kalanya jawaz boleh. Oh ya, Ustaz. Itu ya Ustaz ya. Syukran, Ustaz. Sudah pernah belajar di mana Ustaz? Wah, saya belajar tapi yang dulu-dulu mungkin nggak tuntas, Ustaz. Jadi mungkin nah, istilahnya ya nggak tuntas, jadi belajarnya masih mungkin ya belum tuntas saja, Ustaz. Gitu. Kalau belajar di mana sih udah banyak ikut. Ya, barakallah. Alhamdulillah ini bisa tuntas. Ya, alhamdulillah. Ya nanti ditunggu kelanjutannya, Ustaz. Program. Insya Allah. Ini cuman saya kan sudah mulai masuk ya pagi. Mungkin ke depan sekolahnya sore mungkin. Saya ada waktu itu cuma hari Sabtu sama Ahad. Insya Allah. Nanti sambil ini materinya tak jadiin dulu ya. Ya, Ustaz. Nanti insya Allah saya infokan. Ya, Ustaz. Syukur, Ustaz. Kami nganter Mbak. Kamu di sini aja sama aku. Baik, Ahwat dari Ahwat. Tadi sudah Iwan, sekarang Ahwat silakan. Barangkali ada yang mau segera kerja atau apa silakan. Ada yang tunjuk
Ini kalau tidak ada saya tunjuk. Yang Ahwat silakan. Saya aja Ustaz. Ya, silakan Ibu Amira. Silakan Bu. Lanjutannya yang tadi ya. Ya. Yakulu Hmm. di jaitihi Hmm. jaujatihi jaujatuhu. Ini ada linya. Oli jaujatihi. Nah, lanjut sampai sini Bu. Saufa istaro Hmm? Ayo, ini wazannya apa ini? Nah, ini penting wazan nih. Ini ilmu sorof kalau ini. isfa'ala. Ya, ini ikutnya ke ini Bu. Ya, fa'ala yufa'ilu. Nah, ini. Nah, ini. Yufa'ilu. Ya. Safara yusafiru. Nah, ini kemudian di tasrif lughawi. Tasrif lughawi yang ini. Dari yusafiru berarti di bawah kan ini. Yusafiru, yusafirani, yusafiruna, tusafiru, tusafirani, yusafirna, tusafiru, tusafirani, tusafiruna, tusafirina, tusafirani, tusafirna, usafiru, nusafiru. Maksudnya yang ini Bu. Oh, Yang ini ya. Ya. Jadi anak ya. Ya. Ana jadinya betul. Usafiru gitu ya. Usafiru ila ila isbaniya. Isbania. Baik. Sampai situ dulu ya. Di Arab coba Bu. Yaqulu fi'il mudhari Arabnya apa? rofa. Rofa. Apa yang menyebabkan dia rofa? Yaqulu. Rofa itu fi'il cuma satu aja. Ya. Apa yang menyebabkan dia rofa? Lupa lagi. Bentar. Ini lihat layar nih. Ya. Fi'il mudhari khali. Kosong. Akhir. Dan kosong dari ambil nasab. Bentar. Oh, yang ini. Iya, fi'il mudhari yang kosong. Kosong. Dari nasab. atau amil. Tuh, tanda rofanya apa Bu? Doma. Doma. Kenapa pakai doma? Karena isim fi'il tadi cuma fi'il satu. Fi'il dari fi'il mudhari sahih akhir. Ya, jadi kalau fi'il mudhari itu enak, kalau rofa itu ya penyebabnya cuma satu dia. Ya, kosong dari amil nasab dan amil jazm. Ya. Dan nanti kalau dhamma cuma satu juga gitu. Yaitu fi'il mudhari sahih akhir. Ketika nun juga satu, yaitu masuk af'alul khamsah. Paling simpel sebenarnya kalau fi'il karena i'rabnya tidak begitu banyak tanda-tandanya. Gitu ya. Ya. Fa'ilnya mana Bu? Kan ketentuannya setiap fi'il butuh fa'il kan? Mustatir. Mustatir. Takdirnya apa Bu? Huwa ya. Huwa kembalinya ke mana ya? Ke itu. Ya huwa kan laki-laki. Ya. Iya. Berarti kembali ke siapa? Mansur. Betul, Mansur. Ya? Li zaujati. Li zaujatihi
Linya huruf jer, Jaujati berarti jar majrur. betul ya. Hukumnya berarti apa itu? Hukumnya I'rabnya apa i'rabnya? jer, Jer. Tanda jernya apa? kasroh, Kenapa pakai kasrah? karena isim 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 ini mufrad mufrad munsharif. betul, Mufrad mufrad munsharif. munsharif. Oke. Mufrad munsharif. Zaujati. Kenapa tanpa al tanpa tanwin ini? Karena diidopatkan sedangkan ki. Karena dia sebagai mudhaf ya, ketentuannya mudhaf itu tanpa al tanpa Oh, tanpa tanwin. tanwin. Pokoknya yang mudhaf itu tanpa al tanpa tanwin. Sehingga kalau kita cari-cari ini tanda isimnya mana gitu kan. Kan enggak ada ini, tanda isimnya kan enggak ada kan. Nah, Ya. itu caranya bagaimana? Dilihat kalau depannya ada huruf jari masih bisa ya. Tapi kalau ada alif lam sama tanwin ini kan sering kali ada kayak gitu ya. Nah, itu caranya bagaimana? Dilihat kata setelahnya kalau isim ya berarti dia itu sebagai mudhaf. Mudhaf itu termasuk isim. Sebenarnya tanda isim itu ada banyak ya. Ada yang menghitung sekitar 70 tanda isim itu. Cuma yang sering muncul itu ada 4 itu yang di dalam kitab Jurumiyah kemarin. Baik, ya Arabnya sampai situ aja Bu, karena masih banyak ini yang antri. Diterjemahkan dulu. Ya. Belum bisa Ustaz untuk terjemahannya Belum bisa ya. Jadi yaqulu itu berkata, siapa yang berkata? Mansur. Ya. Mansur berkata li zaujatihi terhadap istrinya. Nyanya kembali ke Mansur. Ya. Ini pentingnya untuk mengetahui domir kembalinya kemana nanti biar pemaknanya pas. Apa perkataannya? Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ada tanda petiknya begini, ya. Ini ya. Jadi kayak percakapan gitu kan. Saufa usafiru ila Isbania. Aku akan pergi ya usafir. Usafir itu perjalanan yang jauh itu namanya usafir. Ya. Musafir itu berarti perjalanan jauh. Kalau perjalanan pendek itu biasanya tidak pakai safaron deh. Dan ini biasanya lama gitu. Makanya usafir. Saufa usafiru ila Isbania. Ya, aku akan pergi ya, atau akan musafir ke Spanyol ya. Hispania itu Spanyol. Baik, saya lanjut lagi ya. Afan ini soalnya waktu kita terbatas ya. Yang Ikhwan, silahkan yang Ikhwan ya tunjuk aja ya. Barangkali barangkali kan mau ada yang sekolah, ada yang apa gitu ya. Silakan Ustaz. Bismillah. Limadza mana tadi? Benar. Ya benar. Limadza tusafiru ila Isbania ya habibi wa usarut wa asiratuka Ustaz. Bukan usratuka. Bagaimana dengan keluargamu hasilnya begitu ya. Limadza usratuka. Usratuka. Oh ya. Sampai situ dulu Ustaz. Limadza ini termasuk apa Ustaz? Limadza itu istifham. Betul, ya istifham. Pertanyaan ya. Iya, Ustaz. Tusafiru itu fi'il mudhari saja. Fi'il mudhari. Yang Arabnya apa Ustaz? I'rabnya dia itu I'rabnya rafa Ustaz. Apa yang menyebabkan dia rafa? Dia tidak ada ini ya Ustaz ya. Tidak ada yang apa? Ambil nasab.
Amil nasab dan amil jazm. Tanda rafanya apa, Ustaz? Kasroh. Kasroh. Domah, Ustaz. Domah, kenapa? Domah karena fi'il mudhari sahihul akhir. Betul. Ila asbaniya. Ilahnya Sebentar. Setiap fi'il butuh fa'il, Ustaz. fa'ilnya mana ini? Fa'ilnya yang ke belakang tadi saja. Nah, coba kita lihat. Ustaz. Itu bermana anta kan, tusafiru. Iya. Bagaimana kamu akan pergi kan gitu kan? Iya, Ustaz. Berarti pakainya apa? Tufa'ilu, Ustaz. Ini kan maksudnya domirnya apa itu? Huwa, hiya, anta atau apa? Huwa, Ustaz. Huwa, kamu, Iya. kamu. Iya, Ustaz. Huwa huwa apa anta? Anta, Ustaz. Ini Ustaz, maksudnya ke sini ya. Dia yang mustatir wujuban, dia wajib mustatir. Ya, artinya fa'ilnya wajib disembunyikan dia. Disembunyikan bukan dihilangkan. Oh iya. Karena fi'il pasti ada fa'ilnya. Ya. Berarti kalau ditanya fa'ilnya apa? Dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ya. Oh. Ya habibi, ya habibi. Habib, lafadz habibi, i'rabnya apa ini, Ustaz? Ya habibi, i'rabnya nasab, Ustaz. Nasab. Kok tahu nasab? Karena diawali ya nida, Ustaz. Ya nida, ya. Tanda nasabnya apa, Ustaz? Habibi. Ya, tanda nasabnya apa? Ya, habibi. Apa ya? Ini ya mutakalim ya, artinya Iya. aku. Iya. Ya, kita lihat i'rab muqaddarah. Nah, tanda-tanda i'rab muqaddarah. Tadi kan nasab, Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, itu di antara nasab itu ada apa nih? Al-ismul ladzi yudhafu ila ya'il mutakallimi. Ya. Oh. Yaitu isim yang diidhofahkan, yang disandarkan ila ya'il mutakallimi kepada ya mutakalim. Ya. Contoh ini, ra'aitu ammi, aku melihat pamanku. Ammi secara i'rab dia nasab sebagai apa? Maf'ulun bih. Ya, maf'ul bih kan? Aku melihat, siapa yang aku lihat? Kan dia jadi objek. Ya, tapi kan di sini tidak kelihatan, bukan amma kan? Iya, Ustaz. Kenapa? Karena dia diidhofahkan kepada ya mutakalim. Tadi tapi udah benar ini mansub bagus. Ya-nya berarti Arabnya apa, Ustaz? I'rabnya jar, Ustaz. Jar sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Udah sampai situ, Ustaz. Diterjemahkan, Ustaz. Bagaimana saja? Ya. Bagaimana Anda akan melakukan perjalanan kepada ke Isbania? Spanyol. Ya. Ya Habibi. Ya. Wahai kekasihku. Wahai kekasihku ya. Wa usratuka. Wa usratuka itu maksudnya bagaimana dengan apa namanya itu keluargamu gitu. Keluargamu yang ditinggalkan. Iya. Oke, saya barakallahu fiik ya. Bagus. Ya. Baik, pamit Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silahkan yang akhwat. Yang akhwat silakan. Ada yang ya silakan Bu Dewi. Lanjutannya yang tadi Bu. Saufa itu Pak Ustaz ya. Nah, saufa. Malu fi Isbanian. Sampai sini aja, sampai titik. Saufa ini maksudnya apa Bu? Saufa. Saufa fi'il madhi Ustaz. Ya, saufa fi'il apa huruf dia? Saufa. Nah, ini coba. Hurufun tadkhulu 'alal fi'li, huruf-huruf yang masuk ke dalam fi'il. Di antaranya ada saufa. Nah. Saufa dia itu justru menjadi tanda
tanda fiil kan? Ada fi'il. Kita lihat di sini lagi materi yang awal. Ya. Jenengan itu masuknya belakang kayaknya ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Materi ke-10 anak baru. Tapi sebelumnya udah belajar kayaknya. Nah, ini ya. Saufa dia masuk pada fiil mudhari. Ya, dia huruf. Ya, berarti kata setelahnya fiil Fi'il mudhari. fiil mudhari. Oke. I'rabnya apa, Bu? Amalu. Rufa, Ustaz. Rafa. Kenapa dia rafa? Tanda rufa'nya itu dhamma Kenapa karena dulu? dia- Kenapa? Alasan dia rafa kenapa? Alasan dia rafa berarti ke kanan dulu, Bu. Kanannya itu apa? Kan ini rafa kan? Udah ketemu. Alasan kenapa kok rafa kan sebab-sebabnya ini. Yang menyebabkan dia rafa itu apa? Fi'il mudhari kan cuma satu ini, Bu. Iya. Apa ini? Fi'il mudhari Yang kosong kosong dari amil nasab. Betul. Nah, sekarang baru tanda rofaknya baru ke kiri, Bu. tanda rufa'nya dhamma karena dia fi'il mudhari shahih akhir. Betul. Setiap fi'il butuh apa, Bu? Setiap fi'il butuh apa namanya? Butuh fa'il. Nah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya berupa dhamir mustatir, Takdirnya apa? takdirnya huwa. Yuk, a'malu. Nah, kita lihat ke sini, ke rumusnya. Nah, maksudnya yang mana ini? Ini, apa yang ini? Atau yang ini? Hah? A'malu berarti ana. Nah, ya. Ini ya. Mustatir jawaz apa wujub berarti? Yang wajib apa yang jawaz? Wujud. Wujub ya, yang wajib ya, dia wajib disembunyikan. Itu ya. Ya, Ustaz. Ini jar majrur. Nah, ini Arabnya berarti apa ini? Isbanian. Isbaniya itu Arabnya apa? Rafa nasab apa jar dia? Nasab, Ustaz. Nasab. Jar. Nah, jar. Ya. Tanda jarnya apa, Bu? Tanda jarnya alif. Alif. Ada enggak tanda jar Enggak, alif? Nah, tanda jar kasrah ya dan fathah. Alifnya mana, Bu? Enggak ada. Enggak ada. Terus tanda jarnya apa, Bu? Ini, Bu. Ya. Ini dia. Kasrah muqaddarah. Kenapa? Karena belakangnya ini, Bu. Isim maksur. Ya. Isbaniya. Kan belakangnya alif kayak gini, Bu. Ya, cuman dia posisinya panjang gini kan. Itu. Nah, itu isim maksur kayak dunia itu loh. Dunia itu kan enggak bisa dunia kan enggak bisa dunia. Itu ya. Kalau ditanya tanda jarnya apa? Kasrah muqaddarah. Ya, kenapa? Karena isim maksur. Ya. Bisa difahami, Bu? Insya Allah. Coba diterjemahkan, Ibu. Saufa itu apa artinya, Ustaz? Saufa akan, bermana akan. Saya akan beraktivitas. Bekerja. Atau bekerja ya. Saya Iya, akan bekerja. di Spanyol. Di Spanyol. Barakallah. Baik, lanjutannya Ikhwan dulu. Tadi sudah akhwat, sekarang Ikhwan. Ya, Ustaz. Ya, silakan Kang Pepen. Mada ta'malu fi isbaniya. Nah. Mada maksudnya apa ini, Ustaz? Huruf istifham, Ustaz. Ta'malu fi'il mudhari. I'rabnya apa, Ustaz? I'rabnya marfu, Ustaz. Alasannya apa kok dirofakkan? Fi'il mudhari
Tidak kemasukan amil jazm dan nasab Ustaz. Betul. Tanda rafa'nya apa? Domah. Domah. Kenapa pakai domah? Sahihul akhir Ustaz. Sahil akhir. Terus fa'ilnya mana nih fa'ilnya? Setiap fi'il kan butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Mustatir Ustaz, anta. Nah, Hispania insya Allah sudah bisa ya Ustaz ya. Jar Ustaz. Ya, ini barusan kayak di atas nih. Memang ini didesain kalimatnya hampir sama terus ya, sama terus biar menempel gitu kosakatanya. Karena ini hanya cerita biasa, karangan biasa gitu. Jadi ini untuk latihan menambah kosakata sebenarnya. Dan kalimatnya kalimat sehari-hari insya Allah enggak begitu susah. Diartikan Ustaz. Apa yang akan kamu lakukan di Spanyol? Nah, ini kan ini tadi bekerja ya. Nah, maka di sini lebih tepat dikerjakan. Gitu ya. Kamu Berarti kerjakan. apa yang kamu kerjakan di Spanyol atau istilahnya kamu mau kerja apa di Spanyol gitu ya. Kalau diterjemah bebas kan gitu ya. Ya Ustaz. Kamu mau kerja apa atau di Spanyol? Nah, tanya istrinya kayak gitu. Baik, ahsan barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah sudah bisa. Baik, sekarang Ahwat lagi silakan. Ya Ustaz. Silakan. Kafin. Lanjutannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. La adri walakinni uridu an a'mala hunaka. Yakfi sampai situ. La isim fi'il apa huruf ya? Huruf. Huruf. Adri isim fi'il apa hurufnya? Adri fi'il. Fi'il. Yang Arabnya apa, Bu? I'rabnya rofa. Rafa. Tanda rafanya apa? Tanda rofanya Gini. Sebelum itu, apa yang menyebabkan dia rafa? apa yang Berarti ke sini. Apa yang menyebabkan dia rafa ke sini? Ini. Kalau fi'il kan cuma satu, Bu. Yang menyebabkan dia rafa kan cuma satu. Berarti apa? Ini. Oh iya. Ya, fi'il mudhari kosong dari amil nasab dan jazm. Ya, sekarang tanda rafanya. Ya. Kan udah ketemu rafa, tanda rafanya apa? Di sini ada dhamma, yang fi'il kan cuma dhamma sama nun. Ada nunnya enggak? Ini ada nunnya enggak? Tidak ada. Ada dhammanya? Tidak. Berarti yang mana, Bu? Yang mana berarti? Yang mana? Ini dhamma muqaddaro. Ya, kenapa? Karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya. Belakangnya berubah huruf ilat. Mana huruf ilatnya? Adri berarti apa? Ya, alif atau wawu? Ya. Ya, itu ya. Kalau ditanya tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddaro. Gitu. Karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya. Gitu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya muqaddaro. Fa'ilnya mustatir. Mustatir. Takdirnya apa, Bu? Mustatirnya ana. Ana, betul. Oke, walakinni. Lakinna. Lakinna, benar. Ya-nya ini rafa nasab apa jar? Lakinna rafa nasab apa jar ini? Ya-nya. Kita lihat rumus ini, ya. Lakinna itu temannya siapa? Temannya kana apa temannya ina? Inna. Nah, berarti kalau ada ina, setelah itu dhamir, ya kita lihat dhamirnya ini. Berarti apa ini? Rafa, nasab apa jar? Nasab. Sebagai apa berarti?
sebagai maf'ul. Ayo, kalau inna itu maf'ul apa? Isimnya inna. Ya, Isimnya inna. betul. Harus dibuka terus enggak gini, Mang. Ya. Isimnya inna. Ya, betul. Isimnya inna ini saya bukakan biar kelihatan sekalian. Nah, ini ya. Ya, maksudnya di sini dia sebagai isimnya inna, hukumnya mansubun, ya. Dinasabkan. Tanda nasabnya ada enggak, Bu? Tanda nasabnya Dhamir itu punya tanda nasab. tidak, Kenapa? karena mabni. Karena mabni. Oke, sampai situ aja ininya i'rabnya. Coba diterjemahkan. La adri, aku tidak tahu. Mm-mm. Walakinni uridu an a'mala hunaka, tetapi aku ingin bekerja di sana. Betul. Hasan, barakallah. Sudah bagus, benar terjemahnya, bacaan juga ada benar. Tinggal nanti di banyak prakteknya aja. Baik, berikutnya Ikhwan lagi, silakan. Ikhwan. Silakan. Ya, silakan Ustaz Faris. Nah, sampai titik ini ya Ustaz ya. Oke, Ustaz. Hunaka nuqudun katsiratun. Saufa Ada sampai sini aja. Waktunya terbatas. Hunaka isim fi'il apa huruf dia? isim. Isim apa Ustaz? Zorof. Isim apa? Zaraf. Coba kita lihat di sini. Huna. Huna. Hunaka, hunalika. Huna di sini. Isim mausul. Isim Isim isyarah. mausul apa isim isyarah? Isim Isim isyarah. Punya kedudukan enggak Ustaz? Punya Ustaz. Sebagai apa? Mubtada. Mubtada apa zaraf? Atau khobar dia? Hunaka nuqudun katsiratun. Mubtada Ustaz. Dia keterangan apa ini? Hunaka di sana. Di sana zorof. Nah, dzaraf ya. Jadi dzaraf maupun jar majrur itu tidak bisa dijadikan mubtada ya. Muqaddam Ustaz. Betul ya. Karena dia dzaraf gitu. Jadi dia isim isyarah yang bermakna dzaraf gitu. Berarti ini khobarnya duluan. Ini khobar duluan. Kan tadi rumusnya apa? Kalau ada dzaraf setelah itu isim kan? Ini kan isim kan? Berarti ini jadi apa nih? Aduh, sebentar. Nah, Ustaz. Afan. Ini kayaknya listriknya habis nih. Oh. Udah apa ini pakai habis sebentar nih. Oke, nukudun jadi apa ini Sat? Berarti? Jadi mudhofun enggak jadi mubtada muakhar. Betul, jadi mubtada ya. Muakhar. Tanda rafa'nya apa Sat? Dhammah. Dhammah. Kenapa dhammah? Kenapa dhammah? Li'annahu ismul mufrad. Isim mufrad apa jamak taksir? Nuqud. Jamu taksir ya Ustaz. Katsirotun ini jadi apa Ustaz? Naat untuk jamak. Naat untuk apa? Mubtada muakhar. Untuk lafaz nuqud ini ya. Arabnya apa? Marfu. Rafa. Tanda rafanya apa Ustaz? Dhammah. Dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Benar, isim mufrad ya. Untuk jamak taksir dia bisa disifati mufrad muannas ya.
Jadi ini jamak taksir kan? Ini jamak. Maka di sini boleh mufrad muannas. Ya. Insya Allah ini nanti ada di materi saya yang kedua ya. Insya Allah. Baik, diterjemahkan Ustaz. Hunaka nukudun katsiratun, di sana ada banyak uang. Ustaz, barakallahu fiik. Benar Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang Ahwat lagi, silakan. Ya. Saya persilakan begini karena sebagian antum kan mau aktivitas gitu ya. Maksudnya kalau ada yang mau apa gitu sehingga bisa izin dulu tapi sudah ujian gitu. Silakan. Saya coba Ustadz. Bu Afifah ya. Baik, Oke. silakan Bu. Lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saufa arsala ilaika nukuda antorikil masrifi. Arsala Pak. Ursilu. Arsala ya Ustaz. Kalau arsala nanti fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir mustatir. Takdirnya apa? Takdirnya ana. Ana. Arsala. Apa yang menjadikan dia fathah? Ada enggak ambil nasabnya, ada enggak di sini? Oh. Arsalu ya Ustaz. Nah, ini wazannya itu arsala yursilu. Ya, af'ala arsala yuf'ilu. Gitu, ya. Nah, berarti nanti maksudnya yang ini. Mana? Ini. Af'ala yuf'ilu. Berarti ini kalau di lugawikan berarti yursilu, yursilani, yursiluna, tursilu, tursilani, yursilna, tursilu, tursilani, tursiluna, tursilina, tursilani, tursilna, ursilu. Maksudnya ke sini Bu, ya. Ursilu. Arsala yursilu. Ilaika apa ilaiki? Oh, ilaiki Ustaz. Nah, ini Ilaiki. betul ya. Berarti kita kan jadi tahu kan bagi ini mau dibaca ka atau ki dilihat dari bentuk kalimat sebelumnya kan. Gitu. Nggih. Nukuda apa nukuti Bu? Nukuda. Nukuda. Oke. Ursilu. Isim fi'il apa huruf? Fi'il Ustaz. I'rabnya apa Bu? I'rabnya rofa. Apa yang menyebabkan dia rofa? Karena dia fi'il mudhari yang tidak ada amil-amil yang menasabkan atau menjazmkan. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya dhamma. Kenapa pakai dhamma? Karena dia termasuk isim mudhari yang sahih. Isim Maksudnya mudhari. fi'il Ustaz. Fi'il maksudnya fi'il mudhari sahih akhir Ustaz. Betul. Fi'il mudhari sahih akhir. Oke, fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir mustatir, Takdirnya? takdirnya ana. Betul. Oke. Saya langsung ke nukutnya aja. Nukutnya ini i'rabnya apa ini? I'rabnya nasab. Apa yang menyebabkan dia nasab? Karena dia maf'ul bih. Betul. Maf'ul bih. Maf'ul. Saya akan mengirimmu Oke. uang. Nah, apa yang dikirim uang? Ya. Tanda nasabnya apa Bu? Fathah. Kenapa pakai fathah? Karena dia jamak taksir. Oke. Diterjemahkan Bu. Saya akan mengirim kepadamu uang dari pasar, Tarik. dari jalan Masrif itu apa?
bank. Masrif itu bank ya. Saya akan mengirimmu uang ya melalui dari- transfer bank gitu. melalui transfer bank. Itu ya. Tarik kan jalan ya. Nah itu kalau kita nerjemahkan ya yang paling pas gitu ya. Jalan bank itu ya berarti kan transfer gitu ya. Saya akan mengirimmu uang melalui bank. Oke, barakallahu fiik. Alhamdulillah udah mulai. Saya lihat punya banyak yang paham insyaallah. Baik, lanjutannya Ikhwan silahkan. Karena Ustaz. Ustaz Usep ya. Ya. Silahkan Ustaz. Yang ini wahalun ya. Wahal ini ya, betul. Wahalu tatkala. Halu apa hal? Gimana ya? Wahal atau wahal? Ini pertanyaan, Ustaz. Oh, pertanyaan. Tatkalamu al-isbati. Isbaniyata apa isbaniyati? Al-asbaniyatu. Isbani? Ya. Al-asbaniyatu al-asbaniyatu. Ayo, ini jadi apa kira-kira statusnya? Ini statusnya nanti menentukan i'rabnya kan? Ya. Kalau saya terjemahkan begini, Ustaz. Apa kamu bisa ngomong bahasa Spanyol? Bahasa Spanyol kira-kira itu jadinya apa? Bahasa Spanyol itu Kamu ngomong bahasa Spanyol. Jadi apa kira-kira? Ya. Saya makan roti ya. Roti jadi apa? Jadi objek. Kamu bicara bahasa Spanyol. Berarti jadi apa? Maf'ul ya. Maf'ul hukumnya apa? Maf'ul itu lupa aku. Nah, ini dibuka aja, Pak. Kan lupa langsung dibuka aja. Ya, emang model belajarnya ini bukan dihafalkan, memang dibuka ini model belajar. Nasab betul ya. Oke, saya maf'ul bi. Oke, dari sini dulu saya tanya dari sini. Tatakalamu nih. Wahal tatakalamu, kenapa tatakalamu ya? Itu berarti fi'il ya. Fi'ilnya fi'il apa Ustaz? Fi'il yang tidak apa ini fi'il Banyak ada huruf tak ya fi'il mudhari. I'rabnya apa? Rafa nasab apa jar? Nah, ini rofa ini. Rafa. Apa yang menyebabkan dia rafa? Dia itu fi'il mudhari yang tidak ada dimasuki itu di kosong dari yang menyebabkan nasab dan jazm. Betul. Baik. Fa'ilnya mana, Ustaz? Kan setiap fi'il butuh fa'il. Ini mustatir ini, Pak. Mustatir, betul. Takdirnya apa, Ustaz? Nah, ini mustatir ke sini ya. Takdirnya apa? Anda ya. Anda, betul. Oke, al-isbaniyata jadi apa tadi? Maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya? Hukumnya nasab. Nasab. Tanda nasabnya apa ini? Nasabnya fathah. Fathah. Kenapa pakai fathah? Ini di rumusnya fathah. Yuk, masuk yang mana ini? Fathah. Itu kan bahasa Spanyol ya. Ibu kota. Isim? Afrad. Betul. Barakallahu fiik. Satu step ya. Alhamdulillah dah. Saya lihat konsepnya sudah bisa ini. Tinggal ngelanjutin ininya, Sat. Apa namanya ini banyak latihan. Konsepnya udah
videonya kan. Gimana? Videonya belum diulang-ulang, baru sampai video nomor 7 yang saya ulang-ulang tuh kan. Ya emang harus diulang-ulang terus Ustaz ya. Emang harus sabar, harus diulang-ulang gitu ya. Nanti kalau lama-lama itu bisa Ustaz. Yang penting tuh biasa nanti kalau kita sering latihan, sering ulang tuh nanti dapat zauknya ya. Zauk tuh sensitif bahasa gitu ya. Ini pasti nasab nih. Oh ini rofa ini. Karena udah terbiasa gitu. Diterjemahkan Ustaz? Apakah kata kamu berkata bahasa Spanyol? Ya. Apakah kamu bisa ngomong bahasa Spanyol gitu ya? Kalau diterjemahkan bebas seperti itu. Loh kamu mau ke Spanyol ini, emang kamu bisa bahasa Spanyol nah? Gitu. Baik, barakallahu fiik, Sep ya. Silahkan, yang belum. Udah semua ya? Yang belum siapa ini? Oh, di sini Umudijah. Hadir enggak Umudijah? Ustaz gimana? Oh ya, silakan dibaca ini sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ana khaibu mausikil falamanhu fakot. Manhu apa manhu itu tadi? Saya Manhu. ini musiko ya, musik Oh, flamboyan ya. ana khaibu musikal falaman fakot. Falaman fakat. Udah sampai situ aja. Ana isim fa'il Ana huruf. domir. Domir statusnya apa? Statusnya itu sebagai mubtada, Tat. Sebagai mubtada. Ya berarti i'rabnya Rofa, Tat. khabarnya mana khabarnya? Uhibbu. Uhibbu. Ya. Ya. Dia berupa apa? Khabar yang apa? Mufrad atau ghairu mufrad? Uhibbu itu ghairu mufrad, Tat. Yang sibah jumlah apa jumlah? Yang jumlah Jumlah itu apa? kan dari fi'il fa'il, Tat. Fi'il fa'il, fi'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Fi'ilnya kan dari uhibbu, dari ahaba itu. Terus Itu mustatir, takdirnya wujub ana. Betul. I'rabnya apa ini? Ini kan fi'il mudhari ya, dari sisi i'rabnya perkatanya bukan sebagai kedudukan ya, perkatanya. Uhibbu i'rabnya rofa, Tat. Yang menyebabkan rafa Al-khali anin nasibi wal jazim. tanda rafanya Duma. karena Fi'il mudhari' shahihul akhir. musiko. Ini musiko ya, bukan musiki ya, musiko. Ini Arabnya apa? Musik. Arabnya nasab, Tat. Nasab. Tanda nasabnya ada enggak? Apa yang menyebabkan dia nasab? Kan maf'ul bih itu. Maf'ul bih. Yang apa namanya tanda nasabnya apa ini? Itu fathah muqaddarah, Tat. Fathah muqaddarah. Kenapa? Karena isim maksur. Isim maksur ya. Ini falam biguin. Ini Arabnya apa ini? Falamingu ini Arabnya apa ini? Bahasa Indonesia flamingo ya, Tat. Iya. Arabnya apa ini? Arabnya jar, Tat. Jar sebagai Mudhaf ilaih. sebagai mudhaf ilaih. Oke.
Tanda jarnya ada enggak? Tidak ada. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Hairun Munzarif ya. Sharif. Baik, diterjemahkan. Mbak Haram minta Tidak. tolong dibukain, Mbak. Saya sukanya musik flamingo saja, fakot itu saja. Ya. Emang kamu bisa ngomong bahasa Spanyol? Enggak. Saya suka musik flamingo saja, ya. Baik, Ahsan, barakallahu fiik semuanya, jazakumullah ahsanul jaza, ya. Insyaallah ini pertemuan terakhir kita. Mudah-mudahan nanti bisa disambung di kelas yang lain, ya, lanjutan. Ya. Mohon maaf ya, saya sebesar-besarnya selama ya mendampingi antum semua. Ya, ini saya juga dalam rangka murojaah, ya. Jika ada yang salah, yaitu semata-mata dari saya. Kalau ada yang benar, itu ya ilmunya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ngaji kita pada pagi hari ini. Mungkin ada yang disampaikan dari teman-teman. Ustaz, mohon maaf juga segala ya mungkin tidak baik ya kalau kata-kata saya. Video yang di YouTube itu sampai kapan ada, Ustaz? Jadi saya akan mengulang-ulang terus aja itu nanti karena akan kemungkinan kalau ada waktu terus kita lagi ulang lagi saya gitu karena sekarang ya masih kayak gini nih pemahamannya nih. Iya, itu insya Allah masih ada terus, Ustaz. Ya, selama tidak saya hapus, akun saya tidak terblokir, insya Allah ada terus. Tapi itu memang linknya privat, gitu ya. Itu linknya privat, nanti antum bisa puter terus, gitu ya. Oke, Ustaz. Afwan. Yang lain barangkali ada yang mau disampaikan. Ada kelas lanjutan nggak, Tat? Insya Allah nanti saya programkan ya, insya Allah. Nanti saya matangkan dulu ininya, konsepnya, gitu. Biar tidak ke mana-mana. Jadi fokus. Karena ini kan sudah punya dasar ya, punya dasar nanti banyak ke praktek sama di itu materi. Paling satu pertemuan nanti satu materi. Saya insya Allah pakainya ini. Nanti pakai ini. Ini ya materi-materinya ini. Ini sudah saya buat skemakan. Ini rencana mau saya buat buku ya. Cuman kan belum jadi. Dan saya cetak warna, kemungkinan ya jatuhnya lebih mahal, tapi ini lebih memudahkan karena masing-masing pembahasan itu sudah ada warnanya begini. Ya, misalkan ini kita bahas isim kana. Isim kana itu rinciannya sampai segini banyaknya. Ini padahal ya masih dasar sebenarnya, masih ada rincian yang lebih luas lagi. Nah, setelah ini nanti kita lihat cari contoh-contohnya gitu ya. Ini kan contoh yang dibikin sendiri ya. Nanti kita lihat ini. Nah, terus ini misalkan ini apa ini? Ini khobar ina. Nah, khobar ina rinciannya juga banyak ini. Ya. Terus yang kemarin saya share ini at-tawabi, ya, at-tawabi ini rincian-rinciannya seperti ini. Mana yang terkandung di dalamnya. Kemarin kan belum kita bahas wawu itu untuk apa, fa itu untuk apa, kan belum sampai detail kan. Nah, ini nanti mau didetailkan di sini. Tapi kita paling tidak kemarin udah dapat maklumat tentang ini. Gitu. Kemudian ini yang nasab, materinya baru sini sampai sini, nyusun baru sampai sini, ya. Karena juga bagi-bagi waktu ini. Insya Allah itu yang nanti saya lanjutkan ya. Jadi target saya setiap kali pertemuan itu satu materi. Jadi tadi tunggu. Itu ya, baik. Ini udah jam 7.11, mohon maaf lebih 11 menit ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya. Jangan berhenti belajar karena ini hanya baru dasar ya. Saya hanya meletakkan konsepnya. Yang ini jarang, kadang itu pembelajar asal jalan. Padahal itu ada konsepnya, ya ada konsepnya, ada petanya gitu loh.
Kalau kita udah punya petanya, insya Allah lebih mudah, lebih enak. Gitu. Meskipun kita belum paham ya, tapi kita udah tahu alurnya kemana gitu, insya Allah lebih enak, lebih gampang. Baik, kita tutup ngaji kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira, Ustaz. Wabarakatuh.